Monica. Otnal menatap seorang wanita dengan rambut panjang sebahu berwarna hitam, tubuh tidak terlalu tinggi dan terlihat cantik dengan pakaian formal, tampak jelas kalau dia seorang pekerja kantoran. Mau apa wanita ini? Dia kan guru di sekolah Edward. Batin Otnal saat melihat wanita yang dulu pernah dia dekati namun segera dia jauhi saat tahu masa lalu wanita itu bagaimana. Memang wanita bernama Monica itu terlihat dekat dengan putranya, hanya saja Otnal mengurungkan niatnya sebab dia tahu masa lalu wanita itu. Halo Pak Otnal, apa kabar? Sapa Monica dengan ramah layaknya seorang guru yang menyapa orang tua siswa dan siswanya. Baik, jawab Otnal dengan nada dingin, benar-benar datar dan terlihat jelas kalau dia tak ingin diganggu. Boleh Miss Monica duduk di sini kan Edward? Ucapnya sambil mengambil posisi di samping Edward. Edward diam saja, dia tak menunjukkan ekspresi apapun. Entah merasa terganggu atau tidak, yang pasti dia diam saja di sana dengan tenang. Otnal merasa ada yang aneh dengan putranya, dia diam dan mengamati saja. Apa, Pak? Senang bertemu dengan Anda di tempat ini. Edward juga, Miss nggak nyangka kita ketemu di sini. Ucap Monica yang berusaha untuk akrab dengan mereka berdua. Namun tak ada satupun dari mereka berdua yang menyahuti Monica, dan hal itu membuat Monica jadi kehilangan muka di hadapan mereka berdua. Cak, kenapa anak bapak ini sama-sama dingin? Anak ini juga kenapa tiba-tiba diam? Kan malu aku, harus dikasih pelajaran ini anak, batin wanita itu. Pak, tahu tidak Edward membuat masalah di sekolah beberapa hari lalu. Apa dia sudah menyampaikan pada Anda? Tanya Monica. Otnal terkejut saat mendengar kalau putranya membuat masalah di sekolah, hal yang tak pernah sama sekali Neil dengar selama ini sebab dia tahu jelas kepribadian putranya. Masalah apa? Apa benar nak? Tanya Otnal dengan mata terbelalak. Sudah Edward bilang itu bukan salah Edward. Teriak bocah kecil itu, dia marah dan berteriak sambil menatap Monica dengan tatapan benar-benar marah. Sayang, panggil Otnal namun Edward tak kunjung disahut oleh Edward. Napas anak itu naik turun, dia benar-benar marah saat ini. Astaga nak, apa guru pernah mengajari kamu berbicara seperti ini? Ucap Monica. Maaf ya Pak, sebenarnya Edward sering bicara kasar pada anak-anak di sekolahan. Dia bahkan sering mengerjai teman-temannya. Saya pikir ini adalah perilaku anak yang tidak mendapatkan didikan dari ibunya. Tukas Monica sambil memandang rendah Edward. Mendengar hal itu membuat Otnal benar-benar marah. Edward diam, tiap disinggung masalah ibu dia hanya bisa diam. Dia tak mau mengadu dan membiarkan dirinya dihina karena tidak punya ibu. Plak, sebuah pukulan keras mendarat di pipi kiri wanita itu. Edward ditarik dari sana. Otnal belum sempat berbuat apa-apa tapi seseorang sudah mendahulunya. Jangan mulutmu Monica, bentak seseorang yang tak lain adalah Chelsea. Chelsea, gumam Otnal. Beberapa saat lalu dia mendengar percakapan mereka dan Chelsea tahu siapa wanita yang duduk di dekat Edward dan Otnal itu. Dia adalah sepupu dekat Chelsea dari saudara papanya. Mata Monica terbelalak saat melihat Chelsea ada di sana. Kenapa kamu memukulku? Akan kuhadapkan pada paman dan bibi. Pekik Monica sambil mengusap pipinya yang sakit. Diam, pergi kau dari sini sialan, teriak Chelsea. Dia benar-benar marah saat ini, tampak jelas bagaimana dia menyembunyikan Edward dalam pelukan seperti seekor singa betina yang melindungi anaknya dari musuh. Beraninya kau datang ke tempatku bekerja? Mau apa kau disuruh si tua bangkai sialan itu, ha? Teriak Chelsea lagi. Tampaknya ada masalah pelik yang terjadi di antara mereka dan di antara keluarga Chelsea. Cih, sialan, aku akan membalasmu, lihat saja akan kuadukan kau pada mereka. Kau tak akan hidup tenang. Aku datang ke sini untuk memanggilmu karena paman mencarimu, tapi kau melakukan ini padaku. Lihat apa yang terjadi padamu nanti, sialan. Monica pergi dengan wajah kesal dan marah. Oi sialan, geram. Harusnya ku cakar-cakar wajah kucing garong itu, sialan. Kesal Chelsea juga geram, bahkan dia tak sadar ada orang lain yang memperhatikan dirinya di sana. Chelsea, jaga bicaramu, ada anak-anak di sini. Ketus Otnal yang merasa tak suka dengan cara bicara Chelsea yang ceplos-ceplos. Maaf dok, saya kelepasan, ucapnya. Nak, kamu gak apa-apa, sayang Edward, panggil Chelsea yang langsung melihat keadaan Edward. Dia memposisikan dirinya agar sejajar dengan Edward yang saat ini sudah setinggi lehernya padahal baru kelas 3 SD.
Edward menatap Chelsea dengan mata berkaca-kaca. Langsung saja dia memeluk gadis itu sambil menangis terseduh-seduh. Abang takut, Mom El. Hiks. Edward menangis terseduh-seduh sambil memeluk Chelsea dengan erat. Loh, Edward, ada apa, hei? Apa yang terjadi? Astaga, apa dia mengatakan hal-hal mengesalkan lagi? Gumam Chelsea. Sudah sayang, Tapa, tak usah dengar kata-kata monster laut jelek bau amis itu, jangan sedih. Kita basmi nanti. Tenang aja, ada Mom El di sini, ucap Chelsea sambil menenangkan Edward. Otnell benar-benar terkejut dengan putranya yang justru terlihat lebih dekat dengan Chelsea dibandingkan dengan dirinya, dan hal itu membuatnya cemburu. Chelsea, apa kau kenal wanita tadi? Tanya Otnell. Saya kenal, Dok, nanti saja kita bicarakan. Edward harus tenang dulu, ada yang harus saya sampaikan pada Anda. Ini terkait Edward dan perempuan kurang ajar itu, ucap Chelsea yang masih memeluk Edward dengan erat. Nak, dulu di sini, kita bicara sayang, panggil Otnell. Nak, dipanggil Daddy tuh, bisik Chelsea. Edward melepaskan pelukannya sambil berbalik dan menatap Daddy. Dia mengusap air matanya. Kemari, sini peluk Daddy, ucap Otnell sambil merentangkan kedua tangannya. Dia tahu kalau putranya pasti memikirkan kata-kata kejam yang keluar dari mulut wanita tadi. Edward memeluk Daddy-nya, dia takut dan sedih, dan pasti ada yang mengganggu pikirannya selama beberapa hari ini. Apalagi Otnell selama beberapa hari dirawat di rumah sakit, begitupun dengan Diandra, sehingga tak terlalu jelas perubahan pada anak kecil itu. Tenang, ada Daddy, ucapnya sambil menepuk-nepuk punggung Edward. Chelsea, duduk, jelaskan padaku semuanya, ucap Otnell dengan tegas. Sebenarnya wanita tadi adalah sepupu saya, Dok, ucap Chelsea sambil duduk di samping Edward. Beberapa hari lalu saya bertemu dengan dia di sekolah saat menjemput anak teman saya. Dan kebetulan saya juga ketemu dengan Edward, jelas Chelsea. Dan saya mendengar semua kata-kata buruk keluar dari mulutnya. Mungkin hal itu yang membuat Edward drop seperti saat ini. Saya pikir Edward menyampaikan pada Anda, ternyata Anda tak tahu apa-apa tentang hal ini, jelas Chelsea. Lalu kenapa dia datang lagi ke sini dan mengganggu putraku? Ketus Otnell. Apa itu hanya akal-akalan kalian karena tahu keadaan keluarga kami? Tukas Otnell. Chelsea sedikit merasa sakit hati dengan kata-kata Otnell, soalnya dia ingin memanfaatkan Edward padahal nyatanya dia punya masalah pribadi dengan wanita tadi. Tentu tidak, Dok. Saya saja tidak berhubungan baik dengan keluarga saya. Saya sudah keluar dari rumah dan dia datang untuk memanggil saya pulang ke rumah. Entah untuk apa, tapi yang pasti untuk kepentingan keuangan mereka, jelas Chelsea. Terlihat terlalu tidak senang di wajah gadis itu saat membicarakan tentang keluarganya.